Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillah. Fadl hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi usuli wa furuhi wa li'alif hadzal kitab. Anna Allah ta'ala yahmilna bihmayatihim wa yumiduna imadadihim wa fana barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulum fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berapa? 80 sudah? Sekarang 80. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ittaqu, takutlah, waspadalah kalian al-la'inina, kepada hal-hal yang mendatangkan laknat. Apa al-la'in ini? Al-amraini jalibaini lil'ani, dua perkara yang mendatangkan keduanya ini kepada laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kan? Hah? Oh, alladzi yatakhalla ini. Jadi kalian harus waspada terhadap sesuatu yang mendatangkan laknat. Yang mana alladzi yatakhalla, alladzi yang yatakhalla, buang hajat. Yatakhalla, buang hajat. Apa yang dimaksud buang hajat ini? Bisa dilihat nomor berapa? Nomor berapa? 9. Yatawawwatu, buang air besar. Yatatawwatu, yataghawwatu, yang membuang, yakni membuang air besar. Fi tariqin nasi aw dhillihim, di jalan apa saja yang mendatangkan laknat ketika kita buang hajat. Fi tariqin nasi, di jalan manusia. Fi tariqin nasi, di jalan manusia.
au dhillihim, atau tempat berteduh manusia. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis kepada kita disuruh memelihara diri kita pada dua hal yang mendatangkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus ke sini, pelajaran yang lain disilakan ini dulu ya. Fokus ke kita. Nanti setelah saya keluar apa itu lagi. Apa saja? Yang pertama adalah fi tariqin nas, di jalan manusia. Kalian jadi di jalan manusia, walaupun kebelet ya jangan sampai di tengah jalan, itu tempat jalannya manusia. Kalau sampai kalian di situ, buang air besar di situ, maka akan mendatangkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagian enggak normal di tengah jalan. Ya itu di toilet atau memang yang tersembunyi. Tahu apa ya? Bahasa kerennya apa? BAB. Ya. Betul kan? BAB. Audhillihim, atau tempat berteduh manusia. Nah, biasanya ada, kalau di sini jarang pohon kayak ini, pohon-pohon ini kalau lagi panas kan enak berteduh di bawah. Tapi kalau santriwati muslimah sudah tidak memiliki kesempatan untuk berteduh pagi sampai sore sampai malam, banyak kegiatan-kegiatan yang sambung menyambung ya. Dari pagi sudah disuruh apa, siangnya apa, malam sorenya apa, malam tidurnya sampai enggak nyenyak saking banyak aktivitas. Jadi di bawah tempat berteduh itu, kalau kita di situ, BAB di situ, maka akan mendatangkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang oleh Rasulullah. Dilarang. Ya kan, kasihan kalian sudah nya encer lagi. Tahu-tahu kena duduk mereka tempat berteduh, zalim kita. Disedangkan di situ tempat orang berteduh, kecuali memang sengaja karena pohon. Biasanya kan ada orang-orang yang memang buat pohon itu buat sesajen apa kan. Nah, untuk menghindari kesyirikan begitu ditempatin biar enggak mau umpamanya. Saya misalnya artikan, sesajen itu sebenarnya dulu begini tradisi itu. Dulu orang-orang kemana-mana ini kan tidak ada kendaraan motor seperti sekarang. Banyak yang jalan kaki ya. Biasanya orang jalan kaki itu kalau sudah capek kan berteduh. Berteduhnya pasti mencari tempat yang enak mereka untuk berteduh, yaitu biasanya di pohon-pohon besar. Dulu orang itu kalau mau bersedekah, bersedekahnya kepada orang musyafir seperti itu. Akhirnya diletakkanlah minuman, diletakkan makanan di situ, bukan untuk pohonnya, bukan untuk jinnya, bukan untuk setannya, tapi untuk membantu orang-orang di sekitar yang lewat di situ biar ngambil makanan itu. Kalau sekarang kan beda, malah pohonnya yang disembah. Malah seakan-akan dengan memberikan itu naudzubillah, syirik. Ayo, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ada makanan jangan dikasih ke pohon. Kasih kepada temannya saja. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan hadis ini Muslim, oleh Muslim. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Al-Imam Muslim. Sahih. Jadi dua perkara yang mendatangkan laknat Allah apa saja? Yang pertama, di jalan ya, di tol ya, ditabrak ya. Di tol ditabrak. Dan biasanya kalau sudah kebelet, udah dari area jauh, pinggir tol juga jadi. Tapi cari yang tersembunyi. Ya.
apalagi buang air besar kecil. Hah? Apa? Kemana? Ada yang pinggir tol. Yang penting tersembunyi terus apa namanya di situ kan nggak ada orang lewat, tersembunyi terus apa kan biasanya pinggir tol itu pagernya sedikit jauh kan ya sebenarnya nggak boleh cuma kan kalau sampai sakit perut berhenti tapi biasanya yang bahaya itu pipisnya bukan nya biasanya kalau nggak begitu ini tapi kalau pipisnya itu bisa kencing batu itu yang mudarat itu pipisnya. Wazada Abu Daud an Mu'adin dan menambahkan Abu Daud menambahkan an Mu'adin dari Mu'ad. Siapa sih Mu'ad ini? Nomor berapa? Mu'adun adapun Mu'ad an Ansoriyu golongan Ansor Khosrajiyu kabilah Khosraj Mu'ad ini kelompok daripada Ansar. Jadi datangnya dari hadis beliau. Terus waliyal qada'a, ia pernah menjabat sebagai qadhi atau hakim. Beliau pernah menjabat waliyal qada'a menjadi hakim. Mu'ad ini pernah menjadi hakim. Fil asrin nabawiyyi di masa Nabi. Di masa Nabi watufiya dan wafat watufiya dan wafat fi ta'uni di wabah fi ta'uni amwasa di wabah amwas. Jadi wabah itu bukan hanya sekarang. Seperti apa? Wabah kemarin apa yang ada wabah kemarin itu? Corona. Corona. Terus sanata samaniya surata minal hijrati tahun ini 81 kan 81 Hijriah. Jadi wafatnya beliau ihda wa samanin sanata ihda wa samanina pada tahun 81 Hijriah. Apa yang wal mawarida dan tempat sumber air. Jadi tambahan daripada Daud yang mengambil daripada hadis Mu'ad wal mawarida tempat sumber air. Keterlaluan sampai sumbernya airnya sama kalian di ini nggak boleh. Untung sekarang ini pakai pam. Kalau dulu itu orang-orang saya masih ingat tetangga-tetangga itu memang kesulitan di kampung dulu itu air. Wal mawaridah di tempat-tempat sumber air. Karena kalau sumber air pasti sudah didatengin. Mekah itu dulu ketika Ismail, tahu Nabi Ismail? Ibrahim alaihissalam punya anak namanya namanya Ismail, punya istri dua namanya Siti Sarah,
dengan Siti Hajar. Siti Hajar bukan Ibnu Hajar ya. Siti Hajar. Terus Siti Hajar punya anak yang namanya Ismail. Ismail ini ceritanya keluar Zam-Zam itu kan kakinya apa? Didorong-dorong pakai kakinya ya. Ketika ibunya mencari air Safa dan Marwah kelilingnya. Sampai 7 kali kelilingan, kemudian keluarlah air ketika sampai nangis sampai kakinya apa? Nendang-nendang ya ke bumi, kemuncullah air yang namanya air Zam-Zam. Nah, karena ada air sumber begitu sehingga berbondong-bondong orang menetap di situ, walaupun di situ padang pasir dulunya, lembah. Kemudian ini juga menyangkut itu sumber-sumber air itu akan mendatangkan orang dari mana-mana. Mereka untuk wudu, untuk mandi, untuk apa, untuk minum biasanya dulu ya, sekarang ada air mineral. Kalian enak sekarang. Sampai saking murahnya rezeki Allah hari ini, teh saja dibuat cuci tangan sekarang. Saking murahnya. Dulu itu jangankan sampai teh. Itu hanya orang-orang kaya dulu bisa minum pakai teh, bisa pakai gula, pakai apa. Makanya kita hari ini saking murahnya beli teh karena kita malas untuk ngambil air, dibuat cuci tangan. Saking rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul murah. Cuma yang kita takutkan murah tapi tidak berkah. Jadi kalau sumber-sumber air, ya jangan sampai kalian dibuang dibuang BAB. Walafdu adapun lafadznya, adapun lafadz hadis, walafdu adapun lafadz hadis, ittaqul mala'ina salasata ittaqu, takutlah atau jauhilah kalian al mala'ina 3 hal yang mendatangkan laknat. Al mala'ina 3 hal yang mendatangkan laknat. As-salasata yang 3 perkara, 3 hal. Takutlah atau jauhilah kalian al-malaina kepada yang mendatangkan laknat, as-salasata yang 3 atau 3 hal yang mendatangkan laknat. Kalau tadi 2 ternyata ditambah sama 1 hadis yang datang daripada Mu'ad yang menceritakan Abu Daud. Lafaz hadisnya begini, nambah 1. Yang pertama adalah al-baraza, buang hajat, buang kotoran, fil mawaridi, di tempat-tempat mengambil air atau sumber air. Ya, ini biasanya ada di belakang ini. Yang pakai kerudung hitam, bukan di sana itu. Yang di sana berarti sakit yang di sana. Oh, sakit. Pulang. Oh, ini yang kemarin masuk ke YouTube ini ya. Lagi baca juz 30. Al-barazah, buang hajat atau kotoran, fil mawaridi, tempat-tempat mengambil air atau tempat sumber air. Tempat sumber air. Ada nomor 5 ya di bawah. Al-mawaridu, jam'u mawaridi adalah jamak daripada mawarid. Mawarid itu jamak daripada mawaridin. Jam'u mawaridin. Apa mawarid ini? Wa huwa adapun mawarid ra'su ainin, sumber mata air, au naharin atau sungai, ya'tihin nasu, yang didatangi manusia. Kalau bahasa nahunya ya'tihi, yang datang kepada ain, Rasul ain an-nasu, siapa manusia.
Tapi lebih enak ya'tihin nasuh, yang didatangi oleh manusia, lisyurbi wal wudu'i, untuk drink. Tahu drink? Oh, drinking water. Minum, drink. Wal wudu'i, dan wudu'. Enak ya kalau ngajar yang begini-begini, enak. Nulisnya cepat. Tantangan baru buat saya ngajar begini. Biasanya kalau bapak-bapak kan enak, tinggal jelasin tes. Ini yang seperti ini juga cepat juga begini. Wal barasu, dan baras bi fathil ba'i, dengan fathah ba-nya. Apa sih sebenarnya baras ini? Yang ba-nya dipatahkan, kinayatun, kiasan, ialah kiasan. Kinayatun ialah kiasan, anil wa'iti, dari buang air besar atau buang hajat wa'id. Terus wal qari'ata, dan persimpangan jalan besar. Wa qari'ata, dan persimpangan jalan atau jalan besar. Wa qari'ata, dan jalan besar atau persimpangan jalan. Jadi jalan umum lah, jalan umum. Jalan besar. Apa itu yang disebut dengan qari'ata? Qari'ata at-tariqul wasi'u, jalan yang luas. Jalan yang luas. Jadi jalan umum, jalan apa saja yang dilarang 3 tempat itu yang binatang laknat. Jalan umum, terus sumber air, terus apa lagi? Belum, satu lagi. Wa qari'atat tariqi, persimpangan jalan. Wa qari'atat tariqi, persimpangan jalan. Wa dhilli, dan tempat teduh. Wa qari'atat tariqi, persimpangan jalan, jalan yang luas. Wali Ahmad, dan bagi Ahmad. Tadi awal dari Abu Hurairah, kemudian dari Mu'ad yang diceritakan oleh Abu Daud. Wali Ahmad, dan miliknya Ahmad, hadis yang punyanya Ahmad, Imam Ahmad, an Ibnu Abbas, datangnya daripada Ibnu Abbas. Jadi hadis ini ada yang datang dari Abi Hurairah, ada yang datang dari Mu'ad, ada yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Aunak ima'in, atau genangan air. Apa yang dimaksud nak'i? Al-ma'u al-mujtami'u. Al-ma'u ialah air, al-mujtami'u yang berkumpul. Genangan air nggak boleh, takut ada buayanya juga. Jenengan dimakan sama buaya, nggak boleh ya. Kalau ada genangan air, kalian tempat nggak boleh makan. Bukan buaya darat, buaya sungai kan diterkam kalau di tempat. Biasanya kan yang genangan air itu biasanya kayak danau-danau itu kan nggak ngalir ya, hanya menggenang. Terus
Jadi apa saja yang pasti itu sumber air, persimpangan jalan umum, terus tempat teduh. Ditambah lagi 4 genangan. Wa fihima, dan di dalam keduanya hadis dha'fun, adapun dhaif. Dha'fun lemah. Kedua hadis tadi itu lemah. Kalau yang Muslim ini yang sahih. Wa ahrajat Tabrani, dan At-Tabrani diriwayatkan oleh At-Tabrani. Wa akhrajat Tabrani, dan At-Tabrani meriwayatkan an-nahya larangan. Wa akhrajat Tabrani, dan At-Tabrani, Al-Imam Tabrani meriwayatkan an-nahya larangan. Siapa sih Al-Imam Tabrani ini? Huwa nomor berapa ya? 8. Abu Qasim, lakabnya Abu Qasim. Sulaiman bin Ahmad, nama aslinya adalah Sulaiman bin Ahmad. Sahibul Mu'ajimi, penyusun 3 kitab Mu'ajim. Sahibul Ma'ajimi, as-salasat yang 3. Jadi beliau itu punya kitab Sahibul Ma'ajim. Ada 3. Hah? Oh, yang Isyad? Yang mana ya? Lupa saya. Wa Abu Qasim, beliau ini namanya Abu Qasim. Panggilannya Abu Qasim. Nama aslinya Sulaiman Ibnu Ahmad, putra daripada Ahmad. Sahibul Mu'ajim, penyusun 3 mu'jam. Sahibul Ma'ajimi as-salasati, penyusun 3 mu'jam. Terus tufi, wafat. Jadi ada Al-Mu'jam Al-Kabir, ada Al-Mu'jam Al-Awsat, ada Mu'jam As-Saghir. Beliau itu punya 3 mu'jam. Apa saja? Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Awsat, Mu'jam As-Saghir. Beliau itu punya 3 itu. 3 kitab. Saghir, Kabir, Awsat. Banyak beliau. Dan beliau wafat pada 360 Hijriah. Yuk lanjut lagi. An-nahya, larangan, an qada'il hajati, dari qada'il hajat. Hendak berhajat. Larangan hendak berhajat, untuk menunaikan hajat. Tahtal asjari, di bawah pohon-pohon. Al-musmirati, yang berbuah. Wadaffatin nahri, di tepi sungai. Wadaffatin nahri, dan di tepi sungai. Al-jari, yang berjalan. Jadi dilarang juga BAB di bawah pohon-pohon, kemudian di tepi-tepi sungai.
Tapi rata-rata ya di tepi sungai ya. Kalau di kampung ya di tepi sungai ya. Apalagi anak pesantren. Rata-rata pesantren itu ada sungainya, rata-rata pesantren itu. Cuma di sini yang nggak ada sungainya. Jadi kalau pesantren-pesantren besar itu biasanya di pinggir sungai, mereka itu mandinya ke sungai. Tapi sekarang sudah punya ini sendiri, punya apa? Kamar mandi sendiri biasanya. Kayaknya ada nomornya juga, nomor 9. Apa ini nomor 9 nih? Sifatun nahri, sisi sungai. Ai janibuhu, tepi yaitu tepinya. Di tepi sungai, janibuhu tepi, pinggirnya sungai. Al-jariyah mengalir min hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar. Bisanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif, lemah. Sampai jam berapa ya biasanya? Sampai bel ya? Tumben gak ada bel. Oh baru di sini lambat jamnya, kurang dipercaya, kurang dipertanggungjawabkan. Apa? Cepetan jamnya. Punya saya masih sejam 21 itu sudah. Oke, siap. Sudah selesai. Saatnya jam kedua dimulai. Ya, paham. Kedua. Tapi paham kalian ya? Ada 3 ditambah lagi menjadi 4, ditambah lagi menjadi tambah 2, 4 tambah 2 6. Apa saja coba sebutkan? Pertama 2 ya. Apa saja 2? Terus tambah 1 lagi kan? Apa saya tambah 1 lagi? Terus pertama sebelumnya 2 apa saja? Tempat berteduh. Terus nambah sumber. Terus nambah lagi berapa lagi? Genangan air. Terus bawah pohon. Terus tepi sungai yang mengalir. 6 kita ya. Nah, dari berbeda hadis. Cukup. Terima kasih banyak. Semangat selalu sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.